wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Munawar A, NIM 2401145010002, Prodi Sains Informasi Geografi, mata kuliah Biologi Dasar, dosen pengampu Bapak Dr. Asham bin Jamaluddin MPD. Saya menjelaskan materi tentang pencemaran udara. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and share teman-teman. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Beberapa unsur pencemaran kembali ke bumi melalui deposisi asam yang mengakibatkan sifat korosif pada tanaman dan hutan. Di samping itu juga membuat sungai dan danau menjadi suatu lingkungan yang berbahaya karena nilai pH yang rendah. Pencemaran udara juga mengubah struktur atmosfer bumi sehingga membuka celah masuknya bahaya radiasi sinar matahari atau ultraviolet. Dan pada waktu bersamaan, keadaan udara yang tercemar merupakan fungsi isolator yang mencegah aliran panas kembali ke ruang angkasa. Dengan demikian, mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Secara umum, pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari polutan seperti meningkatnya kadar karbon dioksida dan aktivitas pembakaran manusia. Sedangkan pencemaran udara sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer seperti ozon. Lalu apa sebenarnya dampak pencemaran udara? Dampak dari pencemaran udara itu perannya sangat vital, sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu kita harus tahu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah kualitas udara menurun akibat dari pencemaran ini, menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan. Yang kedua, letusan gunung berapi yang mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah timbulnya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggal di atmosfer. Kita harus tahu penyebab pencemaran udara secara garis besar. Penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kok bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar, otomatis berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Nah, selain itu, ada lagi kebakaran lahan hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak, bisa mengganggu kesehatan manusia dan hewan. Tentu kerusakan tumbuhan bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu akibat kebakaran hutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.
Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga, menanam tanaman dan merawat pohon, terutama di daerah polusi tinggi. Yang keempat, memilih produk ramah lingkungan dan hemat daya. Yang kelima, mengurangi penggunaan kantong plastik. Selanjutnya, tidak membakar sampah dan meningkatkan ventilasi di dalam ruangan. Jadi kesimpulannya, pencemaran udara adalah kondisi tercemarnya atmosfer oleh zat-zat berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alami. Hal ini berdampak buruk pada kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungan. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya seperti memanfaatkan energi ramah lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas udara demi kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.